Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1736 sampai bab 1740. Suetu tersenyum tidak setuju dan berkata, "Haha, dari mana datangnya begitu banyak vampir?" Kamu menjadi semakin khawatir setiap hari. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia hanya tersenyum ringan. Suetu berjalan ke depan dan duduk di sofa seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelusuri wanita cantik. Lebih dari 2 jam telah berlalu. Suetu menggosok matanya. Dia berdiri dan meregangkan tubuh. Kemudian dia dengan malas bertanya kepada Li Fugui, "Kapten, bukankah Anda mengatakan bahwa vampir akan datang? Apakah dia akan datang atau tidak? Jika tidak, saya akan tidur sekarang." Li Fugui masih memejamkan mata. Dia berbisik kepada Suetu, "Tunggu saja di sini dengan jujur." Suetu mendengar ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Li Fugui membuka matanya dan menatap Suetu. Melihat ini, Suetu terkekeh dan berkata, Oke, kenapa saya tidak menunggu saja?" Tentu saja. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tanpa diduga, terdengar suara jubah bergetar di luar pintu. Segera setelah itu adalah suara mencicit yang mirip dengan suara kelelawar. Suara-suara itu datang dan pergi. Meskipun Suetu tahu betapa kuatnya vampir itu dalam pertarungan, dia tetap merasa merinding di punggungnya ketika dia mendengar suara seperti itu. Yang pertama datang ke kastil kebetulan adalah anak buah Selat. Total 10 vampir berasal dari suara itu. Butuh waktu kurang dari 7 atau 8 detik bagi 10 vampir ini untuk masuk ke ruang tamu kastil. Jika ada orang biasa di kastil, setelah melihat pemandangan di depan mereka mungkin akan meletakkan senjata dan menyerah. Tapi yang menunggu di sini sekarang, yang satu adalah Li Fugui dan yang lainnya adalah Suetu. 10 vampir jatuh ke tangan Li Fugui dan Suetu, dan hasilnya bisa dibayangkan. Setelah vampir terkemuka mendarat, dia melihat sekeliling ruangan redup dan melihat hanya ada 2 orang di ruangan itu. Vampir itu akhirnya mengarahkan pandangannya pada Li Fugui. "Maaf, di mana Tuan Koupai?" Hadapi pertanyaannya, Li Fugui tersenyum tipis, memandang 10 vampir di depannya dan bertanya, "Apakah kamu dikirim oleh keluarga Philip?" Vampir terkemuka tidak menjawab, tetapi menunjukkan giginya yang menakutkan dan berkata kepada Li Fugui dengan ekspresi galak, "Jika Anda bijak, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan Tuan Niupai sesegera mungkin, jika tidak kami akan menguras darah Anda." Setelah mendengar kata-kata ini, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, sebaiknya kamu datang dan menguras darah kami berdua." Dikatakan, Li Fugui tidak lupa menyentuh lehernya. Vampir di depannya melihat situasi ini. Salah satu vampir tiba-tiba terbang menuju Li Fugui. Li Fugui tampak tenang dan duduk tak bergerak di sofa. Suetu tidak menunggu vampir itu terbang ke Li Fugui. Pria itu tiba-tiba berdiri dan bergegas menuju vampir itu. Saat Suetu meraih lengan vampir yang terbang lebih dulu, vampir yang ditangkap memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tidak menyangka manusia biasa bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Saat dia berbalik, siap melihat orang itu dengan jelas lalu melakukan serangan balik. Suetu tidak memberikan lawannya kesempatan untuk melawan sama sekali. Tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan vampir itu. Tangan kiri menjadi kepalan. Dia memukul wajah vampir itu dengan keras dengan tinjunya. Ledakan, sebuah pukulan mendarat. Setengah dari wajah vampir itu langsung berubah bentuk. Tulang pipi di wajah sangat cekung. Kulit dan dagingnya pecah. Darah mengalir di sepanjang kulit yang pecah-pecah.
Suetu melepaskan pergelangan tangan vampir itu. Memanfaatkan situasi tersebut, dia meraih bahu lawannya lagi. Dan ketika Suetu hendak memanfaatkan situasi tersebut, dia melemparkannya ke tanah hingga berantakan. Li Fugui terbatuk ringan dan mengingatkan Suetu, "Tidak bisakah kamu begitu kejam? Apakah kamu lupa semua yang baru saja aku katakan?" Suetu tersenyum malu-malu dan berkata, "Maaf, Kapten H, jika Anda tidak memberitahu saya akan memukulinya sampai mati." Begitu katanya, Suetu kemudian menendang kaki vampir itu. Kakinya terjatuh dengan keras, tulang kaki vampir itu patah, seluruh tubuhnya lemas, dan dia berlutut di tanah. Meskipun vampir memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat, namun dengan serangan seperti ini, mustahil bagi mereka untuk pulih dalam sekejap mata. Setelah dua kaki patah, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk menyambung kembali tulangnya, dan 1 hari penuh untuk sembuh. Tentu, prasyaratnya adalah memberi mereka darah yang cukup. Tanpa darah yang cukup, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari bagi mereka untuk pulih sepenuhnya dari memar tersebut. 9 vampir yang tersisa melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Mereka telah menjalankan misi, setidaknya puluhan kali. Lakukan tugas seperti biasa. Merekalah yang selalu mengambil keuntungan. Mereka belum pernah menemukan karakter sekuat ini. Tapi hari ini, kekuatan bertarung super yang ditunjukkan oleh dua pemuda Tiongkok di depan mereka ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka tentang dunia. Beberapa orang saling memandang, mereka semua berpikir, bukankah seharusnya vampirlah yang paling kuat di dunia ini? Bagaimana mungkin ada makhluk yang lebih kuat dari vampir mereka sekarang? Tepat ketika para vampir ini sedang bingung, Suetu bergegas menuju kelompok vampir itu lagi. Ketika 9 vampir bereaksi, Suetu dengan mudah mengalahkan yang lainnya. 8 vampir yang tersisa menyerbu ke depan, suara mencicit keluar dari mulutnya. Mereka mengibarkan jubah di belakang mereka, beberapa terbang ke udara, dan menyerang pembantaian darah dari semua sisi. Li Fugui setengah menutup matanya dan dengan hati-hati menyaksikan adegan pertempuran sengit di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius kepada Suetu, "Jika kamu tidak tahan, katakan saja padaku." Suetu kini telah menembus Mingjin dan mencapai tahap akhir Xiantian, dan hanya selangkah lagi dari ramuan emas. Tuan yang luar biasa, di Tiongkok, jumlahnya hanya sedikit. Saat ini, secara alami mudah untuk menghadapi vampir biasa ini. Jadi, setelah mendengar nasihat Li Fugui, Suetu lalu terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, Kapten, hanya ada beberapa vampir, berapa banyak yang kukira akan datang. Jangan khawatir, aku bisa menangkap mereka semua hanya dalam beberapa menit." Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Ya, itu bagus, tapi hati-hati jangan sampai digigit oleh pihak lain." Suetu berkata dengan percaya diri, "Dimengerti, mereka bisa menggigit saya, dan saya akan mengikuti nama keluarga mereka mulai sekarang." Seperti yang dikatakan Suetu, kurang dari 3 menit menyusul. Semua vampir mengalami patah kaki dan tergeletak di tanah. Vampir terkemuka mengangkat kepalanya dan memandang Suetu dan Li Fugui dengan tidak percaya. Suetu melangkah maju sambil tersenyum dan menyalakan lampu. Dia melirik ke arah sekelompok vampir di depannya dan berkata sambil setengah tersenyum, "Kupikir kamu begitu kuat, tapi aku tidak menyangka kamu begitu rentan." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Suetu melangkah maju dan menepikan rantai besi yang telah disiapkan sebelumnya. Rantai merangkai 10 vampir menjadi satu seperti untaian gelang. Suetu menarik salah satu ujung rantai dan mendatangi Li Fugui. Dia berkata sambil tersenyum, "Kapten, menurut apa yang Anda katakan, mereka semua ditangkap hidup-hidup."
Apakah menurut Anda saya bisa pergi dan beristirahat sebentar sekarang? Li Fugui melihat waktu itu. Saat itu sudah lewat jam 2 pagi. Dia menyalakan cerutu. Dia melambaikan tangannya ke Suetu dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Pergilah, ada mekanisme di sisi berlawanan. Angkat sangkar besi bawah tanah, lalu masukkan ke dalam sangkar besi dan kunci mereka. Pertama, juga, periksa apakah rantainya cukup. Jika tidak, siapkan beberapa lagi. Pasti akan ada vampir yang datang hari ini." Li Fugui tahu. 10 vampir yang ditangkap sekarang dikirim oleh keluarga Philip. Ada juga anggota keluarga Obama yang tidak ada di sini. Jika Anda menebak dengan benar, tidak butuh waktu lama bagi keluarga Obama untuk mengirimkan vampir yang sesuai untuk menyelamatkan Roh Leo. Pembantaian berdarah itu baru saja melalui pertempuran sengit. Sekarang aku tidak merasa ngantuk lagi. Mendengar Li Fugui mengatakan ada vampir yang datang, dia menjadi semakin bersemangat. Dia menyeringai pada Li Fugui dan berkata, "Kapten, jangan khawatir, ada banyak rantai, 180 lagi sudah cukup untuk mengikatnya." Li Fugui mengangguk. Suetu hendak menyeret sekelompok vampir di depannya menjauh. Vampir yang tidak ingin memimpin sebenarnya mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui, dan berkata-kata demi kata, "Palsu. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat?" Li Fugui melirik vampir terkemuka dan berkata dengan dingin, "Tidak masalah siapa kita. Yang penting adalah setelah kamu dikurung nanti, pikirkan bagaimana kamu berencana untuk mati." Vampir terkemuka berkata dengan lantang, "Palsu? Apakah kamu benar-benar berani memukulku sampai mati? Biar ku beritahu, aku adalah anggota klan vampir, dan aku juga baron dari klan vampir." Li Fugui tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Baron?" Sejauh yang dia tahu, di klan vampir, meskipun baron memiliki ketinggian yang sulit dijangkau oleh vampir biasa, dia adalah pemimpin level terendah di seluruh klan vampir. Sama seperti Zeus, bukankah dia juga seorang baron dari klan vampir? Sekarang aku masih mengikuti pantatku sendiri. Pikirkan ini. Li Fugui melangkah maju dan menatap vampir terkemuka. Kemudian dia meraih rantai besi yang mengikat pergelangan tangan vampir itu dan menggunakan sedikit tenaga. Saat rantai besi itu putus, vampir yang memimpin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Li Fugui tersenyum tipis. Lalu dia memandang vampir itu dan berkata terus terang, "Baron, kan? Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu?" Melihat aura pembunuh yang sangat besar terpancar dari tubuh Li Fugui, vampir terkemuka tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai gemetar. Dia tersentak. Dia menjilat bibirnya yang kering, memperlihatkan beberapa inci gigi di mulutnya. "Bunuh aku. Ayo." Li Fugui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu dari mana datangnya keberanian pria di depannya. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah melirik vampir terkemuka, dia mulai mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Saat vitalitas berkumpul menjadi bola di telapak tangannya, dia meninju. Ledakan, diiringi dengan suara yang teredam. Semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Vampir yang baru saja berdiri di depan Li Fugui dan terus berteriak berubah menjadi bola kabut darah dan menyebar ke segala arah. Suetu juga tercengang saat ini. Dengan kata luar biasa tertulis di seluruh wajahnya, dia segera mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Kapten, apakah Anda?" Sedikit terlalu kejam, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Jika kamu ingin menyalahkanku, kamu hanya bisa menyalahkan dia." Dikatakan, Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke vampir lain. Melihat para vampir di depannya, dia bertanya satu persatu, siapa lagi yang tidak puas? 9 vampir yang tersisa semuanya tutup mulut.
Jantung mereka berdebar kencang, wajahnya sudah pucat. Sekarang sepertinya lapisan salju tebal telah turun. Li Fugui tidak melihat siapapun dan tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya ke Suetu dan berkata, "Oke, turunkan semuanya." Segera, ruangan kembali sunyi. Suetu mendatangi Li Fugui, berjongkok di depan Li Fugui, dan melihat tinju Li Fugui dengan hati-hati. Li Fugui melihat ekspresi wajah Suetu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Suetu terkekeh dan berkata kepada Li Fugui dengan sedikit malu, "Kapten, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Li Fugui bertanya, "Apa?" Suetu tersenyum dan berkata, "Seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda sekarang? Lagi pula saya tidak bisa mencapai pukulan itu sekarang." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Duduk dan istirahat sebentar, pasti akan ada pertempuran sengit sebelum fajar." Suetu mengangguk sedikit kecewa. Setelah berdiri, dia tidak buru-buru duduk. Dia masih menatap tinju Li Fugui dan membuka mulutnya. "Bolehkah aku menyentuh tinjumu?" Dengarkan ini. Li Fugui terdiam beberapa saat. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kalian, kenapa kamu menyentuh tinjuku?" Suetu berkata dengan serius, "Saya penasaran, Anda bisa meledakkan vampir hanya dengan satu kepalan tangan. Jika Anda bertemu dengan prajurit kuno biasa di Tiongkok, bukankah itu akan lebih rentan? Menurutmu siapa yang tidak iri dengan tinju seperti ini?" Li Fugui merasa terhibur oleh Suetu. Dia berkata terus terang, Oke, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Selama Anda mengikuti saya dengan mantap, mendengarkan instruksi saya, dan menyelesaikan setiap tugas yang saya berikan kepada Anda dengan indah, saya yakin itu tidak akan memakan waktu lama. Dalam beberapa tahun, Anda dapat mencapai level saya." Suetu menghela nafas saat ini dan berkata, "Oh, tidak mungkin. Saya pikir selama saya bisa menembus tahap tengah inti emas dalam hidup saya akan puas." Setelah itu, saya benar-benar belum memikirkannya. Faktanya, kekuatan Suetu saat ini sudah dianggap yang terkuat di antara yang terkuat di Tiongkok. Selama dia bukan ahli pengambilan keputusan di sekte tersebut. Prajurit kuno manapun di keluarga, di depan Suetu, dia sangat rentan. Suetu mengetahui hal ini dengan baik. Selain itu, sebagai seorang pejuang zaman dahulu, Suetu juga mengetahui bahwa mencapai prestasi seperti itu pasti tidak akan tercapai dengan mengandalkan sumber daya vitalitas yang memadai. Prajurit kuno biasa ingin menjadi master di tingkat Mingjin. Selama ada sumber daya vitalitas yang mencukupi, setelah menerobos Mingjin dan mencapai tingkat bawaan, dibutuhkan lebih banyak sumber daya vitalitas. Misalnya ramuan atau cairan, pada tingkat bawaan, sesuatu seperti Yuan Stone pada dasarnya adalah sampah di tangan Anda, dan ketika terobosan bawaan tercapai, ramuan biasa dan cairan spiritual tidak dapat lagi memberikan vitalitas yang cukup kepada prajurit kuno, dan batu Yuan akan berguna selanjutnya. Seorang pejuang kuno yang telah menembus level bawaan tidak akan kesulitan menjadi master di level inti emas setelah mendapatkan batu Yuan yang cukup seumur hidup. Tetapi ketika prajurit kuno itu berkultivasi hingga di atas tingkat inti emas, yang dibutuhkan saat ini bukan sekedar sumber daya vitalitas yang mencukupi. Saat itulah dibutuhkan teknik dan pemahaman yang lebih maju di luar orang biasa, ditambah waktu, tempat, dan orang yang tepat. Saat Suetu selesai mengatakan ini dengan ekspresi kecewa di wajahnya, Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Percaya diri. Jika saya katakan kamu bisa melakukan ini, kamu pasti bisa melakukannya." Suetu melihat senyum percaya diri di wajah Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan lebih percaya diri."
Setelah Suetu selesai mengatakan ini, Li Fugui melambai kepada Suetu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, pergi dan nyalakan semua lampu. Ini sudah jam 3, dan 3 jam lagi akan fajar. Jika kamu benar-benar mengantuk, matikan lampu setelahnya kamu sudah selesai. Istirahatkan matamu sedikit." Suetu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Seberapa mengantuk kamu?" "Saya juga seorang Master Xiantian tahap akhir. Saya bisa sangat aktif tanpa tidur selama 3 hari 3 malam." Li Fugui tersenyum, berkata kepada Suetu, "Saya membiarkan Anda istirahat, maksud saya membiarkan Anda meluangkan waktu untuk berlatih." Suetu bertanya, "Latihan? Kapten, dalam waktu sesingkat ini, apa yang bisa kamu latih?" Li Fugui berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak memahami hal ini? Bagi pejuang kuno manapun, kultivasi selalu menjadi prioritas pertama. Ngomong-ngomong, apakah kamu mempraktikkan teknik yang sama yang saya katakan sebelumnya?" Suetu mengangguk. Li Fugui berkata kepadanya, "Ingat, jangan selalu memegang ponselmu dan menontonnya, itu tidak menarik. Jika Anda punya waktu untuk melihat ponsel Anda cukup memejamkan mata dan mengikuti apa yang saya katakan sebelumnya, mengedarkan vitalitas dalam tubuh Anda ke seluruh tubuh Anda beberapa kali, menggabungkannya dengan latihan yang sesuai, dan sering berlatih." Suetu menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata sedikit terkejut, "Apakah saya masih bisa berlatih seperti ini? Bukankah berarti saat berlatih, Anda hanya perlu bermeditasi di pagi dan sore hari?" Li Fugui berkata dengan marah, "Siapa yang memberitahumu bahwa kamu hanya perlu bermeditasi di pagi dan sore hari? Ingat, kamu harus lebih rajin dalam segala hal yang kamu lakukan." Ya, meskipun berlatih meditasi pagi dan sore adalah yang terbaik, jika kamu mempraktikannya secara teratur, akan ada juga efek yang tidak terduga. Suetu akhirnya mengerti. Dia bertanya mengapa Li Fugui berbaring malas di sofa dan menutup mata untuk beristirahat. Ternyata orang ini telah berlatih secara diam-diam. Awalnya, dia selalu merasa Li Fugui karena terlalu banyak wanita di sekitarnya. Tubuh tidak dapat menanggungnya, idenya baru saja muncul di benak saya. Li Fugui memahami pikiran Suetu. "Apa yang kamu pikirkan?" Li Fugui bertanya dengan sedikit ketidaksenangan. Suetu segera melambaikan tangannya dan tersenyum. "Tidak. Hehe, tidak apa-apa, Kapten, kalau begitu saya akan duduk dan berlatih." Dikatakan sebagai kultivasi, namun, Suetu tidak dapat mencapai ketenangan pikiran dalam waktu yang sangat singkat seperti Li Fugui. Vitalitas dalam tubuh Suetu telah beredar kurang dari seminggu. Li Fugui telah beroperasi selama 7 atau 8 minggu. Keduanya menunggu seperti ini kurang dari 2 jam. Secercah warna putih perut ikan berangsur-angsur muncul di timur langit. Li Fugui membuka matanya dan melihat keluar jendela. Tepat ketika dia berpikir bahwa pihak lain mungkin tidak muncul hari ini, suara familiar dari sebelumnya terdengar lagi. Suetu segera berdiri, sebelum Li Fugui dapat berbicara. Suetu tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Kapten, biarkan aku yang melakukannya." Li Fugui menjawab dengan senyuman dan dengan serius memperingatkan Suetu, "Hati-hati." Suetu menyetujuinya dengan sepenuh hati, saat anak buah Benyamin memimpin anak buahnya ke villa. Suetu tidak menanyakan omong kosong apapun kepada pihak lain dan langsung bergegas ke kerumunan. Pertempuran sengit dimulai, kurang dari 3 menit, 10 vampir, seperti 10 pria yang dikirim oleh Slater sebelumnya, semuanya mengalami patah kaki. Suetu terkekeh dan mengambil rantai besi dari samping. Saat mengikat para vampir ini, dia tidak bisa menahan senyum. Saat aku di Tiongkok, aku selalu mendengar bahwa ada 2 organisasi yang sangat misterius.
klan darah dan serigala klan di luar negeri, dan kedua organisasi ini semuanya adalah pakar terkemuka. Awalnya aku masih takut, tapi sekarang sepertinya kalian semua vampir hanyalah makanan ringan yang tidak berguna. Dengan keahlianmu, untungnya kamu tidak muncul di Tiongkok. Jika ini terjadi di Tiongkok, kalian semua pasti sudah dikirim ke meja operasi sejak lama. Vampir yang dikalahkan belum pulih. Awalnya mereka mengira akan mudah untuk mengalahkan kedua pemuda asal Tiongkok tersebut. Saya berencana untuk menundukkan mereka berdua sepenuhnya. Kemudian tanyakan kepada kedua orang tersebut informasi tentang Luluo. Bisa berbuah, mereka belum mengambil tindakan. Pihak lain sebenarnya melancarkan serangan terhadap mereka terlebih dahulu. Kurang dari beberapa menit, mereka semua dipukuli. Saat ini, saya mendengar kata-kata Suetu. Vampir terkemuka tidak bisa tidak bertanya, mengapa kami dikirim ke meja operasi? Juga, siapa kamu? Suetu berkata sambil tersenyum, ajukan pertanyaanmu satu persatu. Jangan terlalu cemas, biarkan aku menjawab pertanyaan pertamamu dulu. Alasan kenapa kamu dikirim ke meja operasi sebenarnya sangat sederhana. Coba pikirkan, kalian para vampir memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Jika kamu bisa mempelajarinya dengan cermat, dan kemudian mencoba menghasilkan obat yang bisa digunakan pada manusia, sehingga manusia bisa memberikan manfaat bagi manusia jika kamu memiliki kemampuan penyembuhan diri yang begitu kuat. Bukankah itu hal yang luar biasa? Untuk pertanyaan kedua, nama saya Suetu, ini adalah kakak tertua kami, dan dia sekarang menjadi anggota Sekte Guangming. Sambil berbicara, Suetu membuka mekanisme penjara bawah tanah. Saat sangkar diangkat, para vampir yang baru ditangkap benar-benar tercengang saat melihat 9 vampir lainnya terkurung di dalam sangkar besi. Saya tahu bahwa 2 anak muda di depan saya ini begitu kuat. Apa yang mereka lakukan di sini? Namun, saya tidak menyesal meminum obat hari ini. Segera, Suetu menyeret mereka ke dalam sangkar besi dan mengikat mereka dengan rantai besi. Suetu akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum pada Li Fugui. Kapten, apa rencanamu dengan para vampir ini? Li Fugui kembali menatap langit di luar. Menghadapi Suetu, dia berkata, mari kita bicarakan tentang vampir ini besok pagi. Kunci mereka dulu. Lalu minta semua pelayan turun, bersihkan tempat di sini, lalu biarkan Huaduo memimpin semua orang keluar. Hari ini kastil kita akan ada tamu-tamu terhormat datang. Suetu berbalik dengan cepat dan menghilang begitu saja di depan Li Fugui. Tak disangka, terdengar suara gemuruh helikopter di langit. Mendengar gerakan, Li Fugui mungkin menebak bahwa itu pasti seseorang dari keluarga anak. Seperti yang diharapkan, saat Li Fugui keluar dengan cepat, mengemudi ke halaman kastil, saya melihat ke langit dan melihat beberapa helikopter menderu ke arah saya. Di atas, Suetu mendengar suara itu dan segera menemukan para pelayan di kastil. Setelah mengatur urusan yang diberikan Li Fugui kepadanya, dia segera turun ke bawah dan buru-buru meminta Huaduo untuk memimpin semua orang keluar dari ruang bawah tanah. Saat helikopter mendarat, Huaduo, Zhang Jingjing, Ningjing, Zeus, Alisa dan lainnya dengan cepat mendatangi Li Fugui. Di manakah Tranquility pernah menyaksikan pertempuran sebesar ini? Dia melihat helikopter yang melayang di atas dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, siapa ini? Mengesankan sekali. Lihat helikopter di depanmu ini, yang di depan adalah MiG, dan ada Osprey di belakang. Yang paling penting adalah helikopter ini adalah semua tergantung. Tunggu sebentar, apakah mereka datang untuk menyerang kita?" Li Fugui melihat ekspresi gelisah di wajah Jingjing. Dia tersenyum kepada mereka dan berkata,
Jangan khawatir, mereka di sini bukan untuk menyerang kita. Mereka di sini untuk mendiskusikan kerja sama dengan kita. Lagi pula, apakah kamu tidak ingin tahu identitas orang yang datang ke sini? Lihat ekspresi wajah Nettie sekarang. Serenity dengan cepat berbalik dan menatap Nettie. Nettie memandang ke atas kepalanya dengan penuh semangat. Jingjing menghirup udara dingin dan berkata dengan heran, "Fugui, dapatkah dikatakan bahwa orang yang datang itu berasal dari keluarga Childe?" Li Fugui memiliki senyum lembut di wajahnya dan berkata kepada Jingjing, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" "Oke, jangan linglung, ajak Casey dan Jingjing dan cepat bersihkan ruang tamu." Li Fugui masih mementingkan pertemuan dengan Los ini. Bagaimanapun, dia mengerti. Apakah Anda berhasil memenangkan gerbang Guangming bergantung pada ini. Jika negosiasi antara dirinya dan Ross berhasil, kemudian di masa depan, dia juga akan mendapat tempat di Sekte Guangming, dan dia bahkan dapat mengambil langkah ini untuk mengambil posisi sebagai tetua Sekte Guangming dan menjadi yang terkuat di antara para tetua. Namun jika gagal, selanjutnya, mereka hanya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Kastil ini memiliki total 4 helipad, saat helikopter sedang mencari tempat untuk berhenti. Saat matahari akan segera muncul, Jimmy, salah satu adipati vampir, secara pribadi memimpin 20 anggota klan vampir untuk terbang turun dari helikopter. Memasuki kastil terlebih dahulu, Ross dikelilingi oleh putranya Kang Lai dan lebih dari selusin pengawal dari keluarga, perlahan berjalan menuju pintu masuk kastil. Sebelum Ross dan Kang Lai tiba di depan Li Fugui, Nettie membuka tangannya dan bergegas menuju Kang Lai dan Los. Li Fugui juga tidak menghentikannya, sebaliknya, dia berdiri di sana dan menyaksikan semuanya sambil tersenyum. Saat Nettie dan Ross saling berpelukan, ekspresi tegang di wajah Ross berangsur-angsur mereda. Dia dengan lembut mendorong Nettie dan bertanya kepada Nettie, "Anakku, apa yang terjadi?" Nettie melirik Li Fugui, jadi dia menyeret kakeknya ke Li Fugui. Di depan semua orang, Nettie tersenyum dan berkata, "Kakek, ini Tuan Li Fugui yang saya ceritakan." Ross memandang pemuda di depannya, yang lebih muda dari cucunya, dan bertanya dengan heran, "Anakku, berapa umurmu tahun ini?" Ross tidak tinggi, pucat, namun perlu disebutkan bahwa meskipun ia telah hidup lebih dari 100 tahun, tidak ada kerutan di wajahnya, dan tidak ada janggut di wajah mulusnya. Tampilan seperti itu, jika di Tiongkok, pasti akan ada orang yang mengira lelaki tua ini adalah ayah mertua. Setelah Li Fugui memandang Los, dia tersenyum dan berkata, "Pak Tua, saya berusia awal 20-an tahun ini." Los terkejut dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu berusia awal 20-an, kamu masih terlalu muda." "Anakku, pekerjaan apa yang kamu lakukan di Tiongkok?" Ross tidak mengudara. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia menatap Li Fugui dengan prihatin. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Pak Tua, saya seorang pengusaha dan saya juga bertugas di Biro ke-6. Ayo masuk dulu, duduk dan ngobrol pelan-pelan. Tuan Tua, silakan maju ke depan." Ross tersenyum dan mengangguk. Dengan dukungan Conley dan Nettie, Los dan rombongan memasuki ruang tamu. Saat ini ruang tamu sudah dibersihkan. Setelah Kang Lai dan Los semua duduk, Li Fugui meminta para pelayan membuatkan teh dan air. Sedangkan untuk Potter dan Henry, mereka hanya mengenal Conley, dan mereka hanya mendengar, tapi tidak melihat, Ross yang muncul di depan mereka. Bagaimanapun, seluruh dunia tahu bahwa Los telah meninggal 20 tahun yang lalu. Sekarang dia tiba-tiba dibangkitkan dari kematian. Hingga saat ini, Potter dan Henry masih dalam kebingungan. Katie berdiri tidak jauh dari sana bersama Hua Duo,
Zhang Jingjing, dan Ning Jing. Gadis-gadis itu siap membantu Li Fugui kapan saja. Suetu juga tidak menganggur. Seperti pengawal pribadi Li Fugui, berdiri di depan Li Fugui. Ketika beberapa cangkir kopi diletakkan dengan lembut di atas meja, Li Fugui tersenyum pada Rose dan Kang Lai di depannya dan berkata, "Tuan tua, Tuan Kang Lai, kali ini banyak hal terjadi dengan tergesa-gesa dan membuat Anda khawatir. Saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Kalah ada di sana. Karakter seperti Kang Lai yang mampu mengguncang dunia, meski hanya dengan menghentakkan kakinya, tidak lagi berhak berbicara." Setelah Li Fugui mengatakan ini, Kang Lai hanya memandang Rose. Rose tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Li, sama-sama. Anda tidak menyakiti Neti. Ini sudah membuat saya sangat bahagia. Omong-omong, Tuan Li, saya mendengar dari Neti bahwa Anda memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan saya. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda diskusikan dengan kami." Li Fugui melihat sekeliling dan meminta semua pelayan di ruangan itu pergi. Rose melihat ini. Memahami pikiran Li Fugui, dia melambai kepada pengawal yang dibawanya. Setelah semua pengawalnya keluar, Kalah memandang Li Fugui sambil tersenyum. Saya pikir Li Fugui pasti akan membicarakan bisnis selanjutnya. Tapi yang tidak disangka Los adalah Li Fugui sedikit mengernyit saat ini dan mengalihkan perhatiannya ke Jimmy dan anggota vampir yang berdiri di sudut ruangan. Lihat situasi ini, Los kemudian tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, Tuan Jimmy ini adalah sahabat saya, dan saudara-saudaranya semuanya adalah orang-orang yang dapat dipercaya." Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. "Beritahu Los dengan wajahmu. Jika Jimmy dan yang lainnya tidak pergi, dia tidak akan bisa menceritakan kisahnya." Rose melihat ini, dia menatap Jimmy tanpa daya, setelah Jimmy melihat ekspresi wajah Li Fugui. Dia berdiri dengan wajah marah, menatap Li Fugui, dan berkata dengan keras, "Nak, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, aku menyarankan kamu untuk mengatakannya sekarang di depanku. Jangan membuat kami marah. Jika kamu membuatku marah, saya tidak bisa melakukannya hari ini. Biarkan anak Anda berjalan-jalan tanpa makanan." Jimmy baru saja selesai. Suetu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan mendatangi Jimmy. Jimmy melihat ini, pertama dia tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Apa yang kamu lakukan? Kamu melihatku seperti ini. Apakah kamu masih berencana untuk melawanku? Wah, jujur saja. Tahukah kamu siapa kami?" Li Fugui tetap diam. Saat ini, Los sangat malu. Berdiri dengan cepat, dia berkata kepada Li Fugui, "Adik, saya mengundang Tuan Jimmy ke sini kali ini. Tolong lihat wajah saya dan jangan membuat keadaan menjadi terlalu jelek." Li Fugui akhirnya berbicara. Dia berkata kepada Suetu, "Suetu, mundur dulu." Suetu mengangguk dan mundur 2 langkah. Li Fugui berdiri dan berkata kepada Kalah, "Tuan tua, jika Anda bersedia, silakan ikut dengan saya." Rose hendak bangun. Di luar dugaan, Jimmy merasa kewenangannya ditantang. Untuk mengetahui, meskipun keluarga anak itu luar biasa, tapi mereka juga mengandalkan perlindungan vampir mereka. Tapi sekarang, Los, si tua abadi, sebenarnya berencana pergi ke belakang untuk bertemu dengan pemuda asal Tiongkok di depannya. Bukankah ini berarti mereka tidak menganggap serius vampir mereka? Pikirkan ini. Jimmy tiba-tiba berdiri di depan Los, lalu berkata kata demi kata kepada Li Fugui di depannya, "Tuan Li, izinkan saya mengatakannya lagi. Jika ada yang ingin Anda katakan, Anda dapat mengatakannya di depan kami. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Li Fugui awalnya berencana meninggalkan mie tipis untuk Los. Tapi sekarang,
Melihat Jimmy bersikap tidak masuk akal, dia pun kehilangan kesabaran. Sedikit mengernyit dan menatap Jimmy dengan jubah ungu, Li Fugui melambaikan tangannya ke Sueto dan berkata terus terang, "Sueto, seharusnya ada lusinan orang yang ditahan di penjara bawah tanah." Sueto segera memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia terbang ke depan dengan terjang. Reaksi Jimmy jauh lebih cepat dibandingkan vampir biasa. Melihat Sueto menyerangnya, Jimmy tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang panjangnya lebih dari 10 cm. Di saat yang sama ketika tangisan aneh keluar dari mulutnya, dia terbang ke udara dalam sekejap. Sueto hendak menggunakan vitalitasnya untuk terbang ke depan dan menjatuhkan Jimmy. Tanpa diduga, Li Fugui berbicara saat ini dan berkata dengan keras, "Berurusanlah dengan yang lain, serahkan Jimmy padaku." Ross, Conley dan yang lainnya belum menyadari apa yang telah terjadi. Kedua belah pihak telah berjuang bersama. Hal yang paling penting adalah, dalam pandangan Ross, Jimmy jelas merupakan makhluk terkuat di dunia. Namun ketika Li Fugui terbang ke udara, dalam sekejap mata, sebelum mereka dapat melihat dengan jelas trik apa yang digunakan Li Fugui, mereka mendengar Jimmy di udara berteriak, lalu terjatuh. Adapun Li Fugui, setelah mendarat, dia menginjak punggung Jimmy dengan tatapan jijik dan berkata dengan ringan kepada Jimmy, "Aku tidak ingin mempermalukanmu demi Tuan Los, tapi aku tidak mengharapkanmu. Sangat bodoh, kamu bisa turun dan tinggal bersama saudara vampirmu hari ini." Saat Li Fugui berbicara, pertempuran berdarah ini belum berakhir. 20 vampir, Sueto bertarung sendirian, dan meskipun dia yakin menang, itu masih membutuhkan waktu beberapa menit. Jimmy yang menginjak kaki Li Fugui membelalak. Dia menoleh dan menatap Li Fugui. "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Saya adalah adipati suku darah. Jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan saya, dan saya pasti akan mengalahkan Anda." Li Fugui mencibir, "Setelah melepaskan kakimu." Lalu dia tersenyum santai pada Jimmy dan berkata, "Oke, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti mati itu kan? Karena kamu tidak yakin, maka aku akan terus bermain denganmu." Jimmy baru saja dibebaskan. Dia dengan cepat menggunakan keahliannya, dan ketika jubah di belakangnya melayang, tubuh Jimmy pun ikut terbang ke udara. Li Fugui melihat ini, lalu dia bertanya pada Jimmy dengan serius, "Bagaimana? Apakah kamu siap sekarang?" Jimmy mengertakkan gigi dan berkata-kata demi kata, "Wah, kamu akan segera menyesalinya." Dikatakan, Jimmy terbang menuju Li Fugui lagi. Li Fugui mencibir. Ketika Jimmy sampai pada posisi kurang dari 1 meter darinya, Li Fugui dengan santai meraih pergelangan tangan Jimmy dan menariknya lagi. Li Fugui mengepalkan tangan kirinya. Dia meninju bahu Jimmy dengan keras. Klik, di ruangan yang relatif sepi, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Setelah bahu Jimmy patah, Li Fugui melepaskan pergelangan tangan Jimmy, mengedarkan energinya, melompat sedikit, lalu menendang Jimmy ke tanah lagi. Kali ini Li Fugui tidak menunjukkan belas kasihan saat dia mendarat. Dia menginjak bahu Jimmy yang lain, terdengar lagi suara retakan tulang. Kali ini Jimmy melolong seperti babi pembunuh. Senyuman menghina muncul di bibir Li Fugui. Dia melepaskan kakinya dari Jimmy, lalu berjongkok di depan Jimmy. "Apa kabar? Apakah kamu akan datang lagi?" Mata Jimmy penuh ketakutan saat ini. Melihat Li Fugui, dia sepertinya melihat iblis, setelah menghirup udara dingin. Jimmy berkata dengan berlinang air mata, "Siapa kamu? Tiongkok? Bagaimana Tiongkok bisa memiliki sihir yang begitu kuat?" Li Fugui mengulurkan tangannya dan menepuk pipi Jimmy, dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Ingat, ada dunia di luar langit,
dan ada orang di luar dunia. Jangan mengira keabadian klan darahmu begitu hebat. Di Tiongkok, keabadian adalah hal yang sangat umum. Pada saat yang sama, pembantaian berdarah juga telah mengakhiri pertempuran. Dia menemukan rantai itu dari sudut sebelahnya. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Sama seperti tadi malam, semua vampir yang dia jatuhkan diikat menjadi satu. Ross, Conley, dan yang lainnya menyaksikan semua ini. Sampai saat itu, baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Nettie bersikeras membiarkan mereka datang sendiri, dan bahkan mengatakan bahwa dia aman dan tidak perlu membawa siapapun untuk menyelamatkannya. Artinya seperti itu, sekalipun mereka membawa seseorang untuk menyelamatkan mereka, selama pihak lain tidak ingin mereka membawa Nettie pergi, pada akhirnya mereka hanya bisa mengambil jenazah Nettie ketika mereka mati. Jimmy melihat Lee Fugui seperti ini, pikirannya berubah. Dia hanya menumpangkan kebencian yang tak ada habisnya di hatinya pada Los. Kalah, kamu bajingan, kamu benar-benar menyakitiku. Saya datang ke sini untuk membantu Anda dengan niat baik. Sekarang Anda melihat saya ditangkap, apakah Anda tidak akan membantu saya? Ross belum berbicara. Lee Fugui tersenyum pada Jimmy dan berkata, Tuan Jimmy, apakah menurut Anda Los dapat membantu Anda meskipun dia ingin membantu Anda sekarang? Oke, pergilah ke ruang bawah tanah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Mendengar ini, Sueto membuka ruang bawah tanah, saat penjara bawah tanah perlahan naik dari tanah. Saat Jimmy dan anak buahnya melihat sangkar besi sudah penuh dan semua tahanannya adalah vampir, wajah Jimmy berubah menjadi hijau. Dia menarik napas dalam-dalam, penuh kegelisahan, dia berkata, apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Lee Fugui duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum tenang, oh, maksudmu mereka, kan? Sebenarnya bukan apa-apa. Mereka datang untuk menyelamatkan Lu Luo dan Niu Pai tadi malam, tapi aku menangkap mereka. Saya awalnya berencana untuk membunuh mereka semua, tapi saya adalah orang yang baik hati. Yang paling saya tidak suka adalah membunuh, tapi jika saya membiarkan mereka pergi, saya khawatir mereka akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya tidak punya pilihan selain untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Jimmy langsung putus asa. Dia tidak peduli dengan keterkejutannya sekarang. Aku terus memikirkannya dalam pikiranku. Bagaimana saya bisa mengungkapkan berita mengejutkan ini kepada Yang Mulia Pangeran? Bersambung,